Ya, siap Bu Hana. Bentar. Siap Bu Ida. Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam Bu Indah. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, baik Bu. Kita langsung saja ya Bu ke pokok permasalahan. Iya Bu Indah. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu ketika akan bertemu dengan saya? Sejujurnya saya merasa takut, redeg dan gugup Bu Indah. Tentu saya menghargai kejujuran Ibu. Padahal saya juga biasa-biasa saja loh Bu. Jadi mari kita jadikan sesi kucing ini sebagai ruang saling berbagi solusi dalam setiap permasalahan Bu. Nggak usah gugup, nggak usah takut. Kita sebagai teman saja di sini. Iya Bu Indah, terima kasih. Bu Hana, akhir-akhir ini saya lihat Ibu tampak kelihatan galau, bingung, tidak seperti biasanya. Ada apa ya Bu? Iya Bu, gini Bu. Akhir-akhir ini saya mempunyai masalah dalam pembelajaran dengan anak kelas 5. Karena setiap kali melaksanakan asesmen, hasilnya selalu belum tuntas. Karena anak-anak tidak bisa konsentrasi dalam pembelajaran. Bisa seperti itu ya Bu. Apakah semua anak mengalami hal yang sama? Iya Bu, hampir semua anak dari setiap asesmen yang saya berikan, nilainya selalu di bawah target. Apa sih kalau boleh tahu ukuran keberhasilan yang dicapai oleh anak-anak menurut Ibu? Saya ingin anak-anak bisa memahami materi yang saya ajarkan, paling tidak pada saat asesmen nilainya bisa tuntas dan bisa konsentrasi dalam pembelajaran di kelas, serta pulang bisa membawa ilmu, Bu. Semangat Bu Hana. Kira-kira yang membuat anak-anak tidak dapat berkonsentrasi di kelas sehingga mengakibatkan nilainya menurun itu apa Bu? Kalau saya lihat ada beberapa faktor yang dihadapi anak-anak dalam pembelajaran di kelas, sehingga menyebabkan nilainya belum tuntas. Terus begitu, tidak usah khawatir Bu. Mari kita cari solusi bersama-sama dari permasalahan ini. Siapa tahu dengan coaching ini kita bisa menemukan solusi dalam permasalahan ini. Mungkin Ibu bisa menceritakan kira-kira faktor apa yang menyebabkan menimbulkan permasalahan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu masih banyak anak yang usil, gaduh di kelas, berbicara sendiri, berisik. Padahal saya sudah mengingatkan kalau anak-anak gaduh nanti pelajaran tidak bisa masuk, sehingga akan menyebabkan nilainya tidak tuntas. Oke, betul Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah Ibu sudah menggunakan media pembelajaran dalam materi Ibu? Belum, Bu. Jadi kalau disimpulkan, anak-anak tidak dapat konsentrasi karena masih ada anak yang membuat gaduh, sehingga anak-anak tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Kemudian media pembelajaran yang digunakan Ibu dalam pembelajaran belum digunakan semaksimal mungkin. Begitu, Bu. Betul, Bu. Ide seperti apakah yang nanti akan Ibu lakukan untuk membuat kelas menjadi nyaman dan anak-anak bisa berkonsentrasi dalam belajar? Untuk ide yang akan saya lakukan yaitu bersama dengan anak-anak kami akan membuat keyakinan kelas bersama
dengan tujuan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman, menyenangkan. Saya juga akan memanfaatkan media yang ada di sekolah selain buku-buku yang ada. Kebetulan di sekolah ada proyektor yang nanti bisa saya gunakan sebagai media pembelajaran. Bagus itu Bu, silakan dimanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah untuk pembelajaran. Kira-kira ide yang Bu Ana rencanakan bisa merubah kondisi kelas menjadi lebih baik tidak? Sehingga anak-anak menjadi konsentrasi atau fokus dalam pembelajaran. Kira-kira dengan adanya keyakinan kelas akan membuat anak-anak selalu ingat akan tanggung jawabnya. Karena keyakinan keyakinan kelas dibuat bersama-sama untuk perubahan yang lebih baik, sehingga menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam pembelajaran. Selain itu, saya akan menggunakan media pembelajaran dalam menyampaikan materi, sehingga anak akan tertarik fokus pada pembelajaran yang saya sampaikan. Bagus itu Bu Hana. Saya apresiasi dengan rencana Bu Hana. Nah, dalam hal ini dari apa yang Bu Hana sampaikan tentang rencana-rencana tadi, bisa tidak Ibu menceritakan kembali apa yang akan dilakukannya Bu nanti? Yang akan saya lakukan ke depannya, mungkin saya akan melakukan refleksi terhadap kesepakatan kelas yang sudah dibuat dan pembelajaran yang saya lakukan untuk perubahan yang lebih baik. Karena dengan kelas yang menyenangkan, anak-anak akan lebih konsentrasi dalam belajar. Kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan Bu Hana selanjutnya? Saya akan mengarahkan, mengingatkan, dan membantu anak-anak tetap melaksanakan keyakinan kelas secara kontinu agar tercipta kelas yang nyaman, tenang, dan menyenangkan sehingga mereka dapat konsentrasi dalam belajar. Selain itu, saya akan terus menggunakan media pembelajaran dalam mengajar dan akan lebih banyak belajar lagi untuk meningkatkannya. Terus setelah Bu Hana mempunyai rencana seperti itu, mungkin Bu Hana punya gambaran. Kira-kira anak tertarik tidak dengan apa rencana Bu Hana membuat keyakinan kelas, kemudian mengadakan pembelajaran yang menarik? Kalau saya melihatnya sih bagus Bu itu reaksi dari anak-anak itu bagus dan sangat membantu anak-anak. Sip Bu, bagus sekali rencana Bu Hana. Tetap semangat Bu Hana. Semoga permasalahannya sudah menemukan titik terang. Dan semoga rencana Bu Hana dapat terlaksana dengan baik demi masa depan anak-anak kita. Terima kasih Bu Hana, silakan melanjutkan aktivitasnya lagi Bu Hana. Terima kasih Bu, saya menjadi lega Bu sudah mendapatkan pencerahan dan permasalahan saya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Hana.